Assalamualaikum, hai teman-teman. Ketemu lagi hari ini dengan aku, teman-teman. Hari ini aku membuat resep bolu pisang, teman-teman. Ini rasanya enak sekali, bolunya lembut, cara pembuatannya gampang, dan iri telur pastinya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu resep bolu pisang ini, yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu ya teman-teman. Karena nggak ada ruginya, siapa tahu menu yang kita bagikan itu bermanfaat. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya. Jadi buat teman-teman yang udah singgah, terima kasih banyak. Selamat menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk di like dan di share juga. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan pisang. Ini pisangnya udah terlalu matang ya teman-teman. Jadi udah bercak hitam seperti ini. Nah ini kalau udah hitam kayak gini teman-teman, ini udah manis sekali ya teman-teman. Ini buat yang nggak ada timbangan, aku pakainya ukuran kecil ya ini teman-teman. Kayak pisang ayam, ini ukuran 4 buah. Jadi yang ada timbangan silahkan timbang, ini takarannya 200 gram. Nah ini pisangnya akan kita haluskan ya teman-teman. Oke, kita haluskannya pakai garpu. Boleh teman-teman blender yang pingin cepet ya, boleh. Ini kita haluskan terlebih dahulu. Kalau udah halus untuk pisangnya, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Di wadah yang lain kita siapkan telur. Di sini aku pakai telur ukuran kecil ya teman-teman. Ini termasuk kecil-kecil telurnya. Ini ukuran 3 buah. Ini kita pakai telur utuh. Jadi semua putih kuningnya kita campur. Nah, untuk gula pasirnya di sini sesuai selera aja ya teman-teman. Karena di sini aku dan keluarga nggak suka manis, nggak suka terlalu manis. Jadi aku pakainya sekitaran 5 sendok makan aja. Karena pisangnya juga udah manis. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh SP. Biar lembut ya teman-teman. Nah, ini kita mixer sampai telurnya ini mengental atau putih pucat. Nah, sekarang teman-teman kalau telurnya udah putih mengental seperti ini, sekarang kita masukkan pisangnya. Oke, kemudian aku masukkan susu dengkau, ini yang 27 gram. Aku masukkan 1 saset. Teman-teman boleh diganti dengan susu bubuk yang lain. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini untuk tepung terigu yang teman-teman punya timbangan. Ini takarannya 150 gram. Yang nggak ada timbangan, teman-teman boleh pakai sendok kayak gini ya. Takaran sendoknya itu sendok munjung. Ini takarannya itu 13 sendok makan. Jadi biar gampang ya teman-teman, walaupun nggak ada timbangan, teman-teman bisa buat bolu di rumah. Nah, sekarang teman-teman, ini baking soda sama baking powdernya aku belum kasih teman-teman. Aku mau kasihnya di akhir. Ini ada perasa pisang. Aku pakai 1 sendok makan. Nggak penuh seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini kita mixer terlebih dahulu.
Ini teman-teman, untuk bahan-bahannya aku mixer terlebih dahulu. Ini supaya adonannya itu lembut, pisangnya itu ikut lembut lagi ya. Tadi kan cuma kita haluskan pakai garpu. Nah, kalau udah kita mixer seperti ini udah lembut adonannya. Udah nggak ada tepung yang menggumpal, nanti baru kita masukkan pengembangnya ya. Karena pengembang-pengembang itu tidak baik kalau udah dimasukkan terus di mixer terlalu lama atau diaduk terlalu lama. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau dipastikan ini tepungnya nggak ada yang menggumpal, udah lembut semuanya. Kemudian yang terakhir, di sini teman-teman, aku pakai mentega yang udah aku lelehkan ya. Ini udah hangat teman-teman, jadi jangan dipakai masih panas. Ini takarannya 50 gram. Jadi yang buat teman-teman yang ribet ya untuk timbang-timbang, kalau disendokin seperti ini takarannya 7 sendok makan. Dan yang terakhir di sini ada santan 100 ml, teman-teman. Ini kelihatan aku pakainya santan kental, teman-teman, karena udah diendapkan seperti ini, jadi udah naik kentalnya itu, teman-teman. Jadi yang kentalnya udah naik. Ini semua aku pakai, teman-teman, 100 ml ya. Nah, kemudian di sini ada soda powder. Aku pakai 1 sendok teh, tapi nggak munjung ya, teman-teman. Biasa aja kayak gini. Kemudian ada baking powder, sama kita pakainya takarannya sama ya. 1 sendok teh ini, tapi nggak munjung, biasa seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini kita nggak usah lama lagi campurnya. Sebentar aja, asal tercampur menteganya semua, udah cukup. Jadi kita nggak perlu lama-lama mixer. Karena kalau pengembang itu udah masuk, dia itu kurang bagus aja teman-teman kalau diaduk terlalu lama. Oke, sekarang kita siapkan spatula. Ini kita aduk teknik lipat sebentar aja. Kita aduk seperti ini. Nah, ini udah tercampur merata, teman-teman. Kalau udah kita mixer itu udah pasti ya, menteganya itu udah tercampur merata. Sekarang waktunya kita masukkan ke dalam loyang. Nah, sekarang aku masukin ke dalam loyang. Ini seperti biasa, teman-teman, untuk loyangnya harus diolesin mentega sama ditaburin tepung ya, supaya adonan bolunya tidak lengket. Jadi gampang kita keluarin. Oke, ini yang buat teman-teman yang mau dikukus, ini kukusannya harus panas terlebih dahulu ya teman-teman. Begitu juga kalau mau di oven, itu ovennya itu harus suhunya itu udah normal kayak gitu. Nah, ini aku pakai tusuk lidi sebentar, aku aduk kayak gini supaya nggak ada udara yang mengendap. Kita hentakkan. Nah, ini teman-teman, untuk ovennya udah aku panas tekan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi ini suhunya itu udah normal. Nah, ini aku akan panggang selama 35 menit dengan api atas bawah, suhu 180 derajat. Nah, ini setelah 15 menit, teman-teman. Sekarang aku buka ovennya, aku taburin choco chip di atasnya. Nah, karena teman-teman, kalau aku taburin dari tadi ya, dari awal itu takutnya coklatnya itu tenggelam kayak gitu. Makanya aku taburin setelah 15 menit. Jadi atasnya itu udah agak kering ya. Jadi coklatnya ini nggak tenggelam, teman-teman. Seperti itu. Kita taburin sampai rata, kemudian kita tutup. Nah, ini udah 35 menit, teman-teman. Ini ovennya udah mati, tandanya ini udah matang. Ini tadi aku udah tes tusuk, teman-teman, jadi nggak ada yang lengket lagi. Ya udah kita keluarin sekarang. Dan kita tunggu dingin dulu ya, teman-teman, baru kita keluarin dari loyangnya. Nah, ini udah hangat, teman-teman ya. Kita keluarin aja dari loyangnya.
Ini panas, teman-teman. Bawahnya masih panas. Nih, kita pakai itu ya. Kita pakai kain, jangan sampai kepanasan tangannya. Nih, kita keluarin. Ini gampang sekali, teman-teman, keluarnya karena kayak kita udah oleskan mentega ya sama ditaburin tepung. Jadi bawahnya itu mulus, teman-teman. Bagus. Nih, teman-teman, bolu pisangnya udah jadi. Aromanya harum sekali, teman-teman. Kemudian menul, lembut. Nah, ini lembut sekali, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini mulus sekali, teman-teman, glowing. Nah, sekarang kita mau potong-potong ya kue bolu pisangnya. Nah, sekarang teman-teman kita potong bolunya. Biar kita lihat ya gimana sih tekstur di dalamnya itu. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran. Jadi kalau mau dicobain resepnya juga itu ya, yakin kayak gitu. Kalau bolunya itu berhasil dan hasilnya bagus seperti ini, teman-teman. Nah, ini lembut sekali, teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku kasih lihat dalamnya ya. Ini kue bolu pisangnya udah siap kita potong-potong dan kita sajikan. Ini lembut sekali nih, teman-teman lihat ya. Jadi seratnya aja lembut sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cobain resep bolu ini, silahkan dicoba. Ini dijamin anti gagal. Selama teman-teman ikutin resep yang udah aku sediain di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman, sekian video hari ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe,
Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau buat cemilan dari tahu lagi. Nah, ini adalah bola-bola tahu, teman-teman. Rasanya gurih, pedas karena ada sambalnya di dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah kita masukkan daun bawangnya ke dalam adonan tahu. Ini bawang putih yang udah aku haluskan, setengah sendok teh ketumbar. Kemudian aku masukkan lada, teman-teman. Ini sekitaran setengah sendok teh aja atau sesuai selera. Kita masukkan, kita campur semua bahan. Ini garam, teman-teman, dikira-kira jangan keasinan ya. Penyedap. Ini penyedapnya juga dipakai secukupnya. Kemudian di sini ada soda powder atau soda kue. Kita bisa pakai setengah sendok teh. Oke, semua bahan udah masuk, teman-teman. Ini kita campur seperti ini.
sampai adonannya ini tercampur merata. Jangan lupa terakhir kita tambahkan tepung sajiku. Ini aku pakai 1 sendok makan setengah. Kemudian kita campur lagi sampai tercampur merata. Nah, kemudian teman-teman, kalau adonannya udah siap seperti ini, kita akan bulet-buletin. Nah, ini untuk ukurannya disesuaikan dengan keinginan teman masing-masing ya. Mau ukurannya gede atau kecil. Ini nggak pas teman-teman pakai plastik, jadi harus tangan langsung seperti ini biar lebih mudah dan cepat ya. Yang penting tangannya itu bersih. Nah, kita buletin seperti ini teman-teman. Dia kokoh sekali kalau kita perasnya itu bagus ya teman-teman. Kalau kadar air di tahunya itu memang udah nggak ada, itu gampang sekali waktu kita mau buletinnya. Nah, kita buletin seperti ini sampai dengan selesai. Ini udah selesai semua teman-teman. Ini jumlahnya 10 buah teman-teman. Nah, ini dia sebelum teman-teman, kita goreng tahunya, cemilan dari tahunya udah kita siap akan kita pecahkan dulu sajikan. 1 telur. Nah, Jadi jadi rasanya rasanya enak sekali loh teman-teman. ini Semangat kita sekali bolongin makannya. aja Ada untuk saus celupannya sambal teman-teman. Ini Nah, rasanya jadi sebelum gurih kita goreng sekali, tahu, di luarannya teman-teman, garing, tapi di enak. dalamnya itu Ini harus dimakan 2 dikeluarkan biji aja saus udah sambal. kenyang teman-teman. Oke, ini aku udah panaskan. Jadi buat di teman-teman dalam selamat pan. mencoba ya resepnya. Sampai ketemu lagi di Kita video aku campurkan selanjutnya. bola-bola Terima tahunya, kasih. ya Semoga kan? dicoba Kita resepnya. ke dalam bumbu habis ya. Assalamualaikum.